Pada pukul 14 pada tanggal 5 Agustus 2010, sebuah tambang emas dan tembaga runtuh di Gurun Atacama, dan 33 penambang seketika terjebak 700 meter di bawah permukaan bumi. Dalam panas 35 derajat Celcius dan kelembapan yang menyesakan, para penambang kekurangan makanan dan air yang cukup, dan setelah berhari-hari menyusuri terowongan-terowongan di sekitar serta lubang-lubang ventilasi untuk mencari jalan keluar, mereka sampai pada kesimpulan yang mengerikan bahwa tidak ada jalan keluar. Pada hari ini, 33 penambang terpaksa, oleh takdir yang langka, menjadi lebih baik dari diri mereka yang sebelumnya. Sementara populasi lainnya, yang berada di permukaan bumi, terus menjalani hari mereka dengan lambat, acuh tak acuh, dan setengah terjaga. Para penambang, sebaliknya, terbangun pada cara hidup yang baru. Dalam buku The Energies of Man, filsuf William James menulis tentang kecenderungan manusia untuk beroperasi, sebagian besar waktu, dalam kecepatan setengah. Meskipun kita memiliki cadangan energi yang besar untuk digunakan, sebagian besar energi ini tidak terpakai. Semua orang tahu pada hari tertentu bahwa ada energi yang tertidur dalam dirinya yang tidak terpanggil oleh rangsangan hari itu, tetapi yang mungkin ditampilkan jika rangsangan itu lebih besar, tulis James. Kebanyakan dari kita merasa seolah-olah kita hidup dengan semacam awan yang menekan kita, di bawah puncak tertinggi kejelasan dalam pemahaman, keyakinan dalam penalaran, atau ketegasan dalam memutuskan. Dibandingkan dengan apa yang seharusnya kita capai, kita hanya setengah terjaga. Kita hanya menggunakan sebagian kecil dari sumber daya mental dan fisik kita yang mungkin. Untuk mengilustrasikan maksudnya, James menggunakan pengalaman yang umum dialami oleh kita semua pada suatu saat dalam hidup. Kita biasanya berhenti untuk istirahat ketika merasa lelah setelah bekerja, membersihkan rumah, atau bermain olahraga. Tetapi kadang-kadang, karena tenggat waktu, acara yang dijadwalkan, atau kompetisi, kita tetap melanjutkan. Kita mungkin begadang, menunda istirahat, atau berlari 10 mil tambahan, dan, entah bagaimana, kita berhasil mendapatkan angin kedua, mengakses cadangan energi tersembunyi. Bagaimana? Tanya filsuf tersebut, kita dapat memanfaatkan energi tersembunyi ini, sebuah kekuatan ajaib, dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika 33 orang terkubur hidup-hidup hampir 1 kilometer di bawah tanah, pengawas shift kerja, Luis Urzua, memimpin para penyintas ke sebuah ruangan bawah tanah seluas 50 meter persegi, yang ia tunjuk sebagai tempat perlindungan. Dia mengorganisir para pria dalam tim dan memberi mereka tugas harian untuk mencari makanan dan air. Ia mendirikan sebuah kapel bawah tanah dan mengadakan doa harian. Makanan yang tersedia cukup untuk beberapa hari, bukan bulan, jadi mereka menetapkan sistem pembagian yang ketat, yang nyaris cukup untuk membuat mereka tetap hidup. Mereka minum dari mata air bawah tanah dan mengambil air dari radiator peralatan tambang. Selama lebih dari 2 bulan, para pria hidup dalam ketidakpastian yang melumpuhkan, namun, dipaksa untuk menghadapi keadaan, mereka dengan ajaib belajar untuk bertahan hidup. Dan, pada hari ke-69, momen yang disiarkan ke 1 miliar orang di seluruh dunia, semua 33 pria dievakuasi dengan selamat ke dalam pelukan orang-orang tercinta yang menangis haru. Manusia hidup jauh di bawah batas kemampuan mereka, tulis James. Kita memiliki kekuatan yang jarang kita gunakan. Kita jarang menghabiskan cadangan energi kita, dan hampir tidak pernah beroperasi pada kemampuan optimal. Ini adalah kebiasaan yang sudah mendarah daging, tulisnya, kebiasaan menjadi lebih rendah daripada diri kita yang penuh potensi. Bagaimana jika, filsuf itu berasumsi, kita bisa entah bagaimana memanfaatkan energi laten ini sehingga hidup kita lebih kaya dan agung, memberi kita lebih banyak energi untuk berkembang.